warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Naila Syakira Lubis, kakak dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Kakak mahasiswi dari Stikes Bina Gita Sudama Medan. Tujuan kakak membuat video ini adalah agar adik-adik mengetahui masalah apa saja yang terjadi bila kesehatan mata terganggu. Baiklah, di sini kakak akan membahas yang pertama, apa itu pengertian kesehatan mata. Yang kedua, faktor penyebab bila kesehatan mata terganggu. Yang ketiga, gejala yang terdapat apabila kesehatan mata terganggu. Terus yang keempat, pencegahan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Yang kelima, pengobatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Baiklah, yang pertama di sini kita bahas adalah pengertian kesehatan mata. Apakah adik-adik tahu kesehatan mata itu apa? Kesehatan mata adalah di mana kondisi mata kita atau mata adik-adik sekalian terbebas dari gangguan atau penyakit yang mempengaruhi penglihatan. Contohnya penglihatan terasa kabur, mata mengalami iritasi, infeksi, atau gangguan struktural lainnya yang mempengaruhi penglihatan mata untuk melihat dengan jelas. Baiklah, yang kedua kita akan membahas beberapa faktor penyebab yang menyebabkan kesehatan mata terganggu. Yang pertama ada infeksi mata. Contoh infeksi mata tuh seperti konjungtivis. Itu contoh konjungtivis seperti ini. Konjungtivis itu mata kita mengalami merah, terus mata terasa gatal, mata menjadi berair, mata terasa perih. Itu konjungtivis ya adik-adik. Terus yang kedua ada penyakit mata. Contohnya seperti glaukoma dan katarak. Itu dialami pada orang tua yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Itu menyebabkan penglihatan menjadi terganggu. Terus yang ketiga ada trauma atau cedera. Contohnya cedera fisik ya adik-adik. Kayak misalnya mata kalian terkena benda tajam atau bola. Itu membuat struktur mata menjadi rusak dan menyebabkan gangguan penglihatan. Terus yang keempat ada ketegangan mata. Misalnya kalian terlalu lama melihat benda elektronik seperti handphone. Terus kalian membaca buku dengan cahaya yang kurang. Kayak misalnya kalian membaca buku tuh di bawah lampu yang remang-remang. Itu nggak bagus buat kesehatan mata. Terus ada kurangnya nutrisi. Seperti kalian kekurangan vitamin dan mineral tertentu seperti vitamin A dan omega 3. Berarti kalian harus memperkaya vitamin A seperti wortel. Itu sangat bagus untuk dikonsumsi adik-adik. Terus ada yang penyebabnya faktor lingkungan seperti polusi udara, terus karena asap rokok dan paparan sinar UV. Apalagi paparan sinar UV, kalian harus menggunakan kacamata hitam karena jika kita terlalu lama terkena paparan sinar UV itu nggak bagus buat kesehatan mata ya adik-adik. Baiklah, yang ketiga kita akan membahas gejala yang terjadi akibat kesehatan mata terganggu. Yang pertama ada penglihatan kabur atau buram, di mana kondisi mata adik-adik sekalian kesulitan untuk melihat benda atau objek sehingga benda tersebut terasa kurang jelas. Terus yang kedua ada mata merah. Contoh mata merah seperti ini. Mata merah adalah mata yang tampak merah dan terasa gatal dan mata tersebut terasa seperti terbakar. Terus yang ketiga ada sensitivitas terhadap cahaya. Itu contohnya kayak misalnya kalian mau lihat cahaya tapi kalian jadi susah karena kalian tidak bisa dengan jelas mentoleransi atau menangkap cahaya tersebut. Terus yang keempat ada mata kering. Mata kalian itu seperti kayak mata kalian menjadi terasa kasar atau terasa seperti ada pasir di mata. Terus kemudian yang kelima keluar cairan dari mata. Ini tuh bukan cairan kayak air mata ya adik-adik. Cairannya itu cairan yang tidak biasa. Itu malah tidak bagus buat mata. Terus ada perubahan warna mata. Contohnya tuh kayak di sklera kalian atau yang warna putih di mata itu jadi berubah menjadi warna kuning. Contoh mata kuning seperti ini. Terus yang terakhir itu ada mata berkedut atau merasa lelah. Itu
karena kalian terlalu lama menggunakan perangkat elektronik atau terlalu lama membaca. Apalagi membacanya itu di bawah lampu remang-remang gitu, itu nggak bagus ya adik-adik. Baiklah, yang keempat kita akan membahas upaya gejala yang akan dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama ada rutin periksa mata, yaitu harus dilakukan pemeriksaan mata secara teratur oleh dokter mata untuk mendeteksi masalah kesehatan mata lebih awal. Yang kedua, gunakan kacamata atau lensa kontak yang tepat. Jika adik-adik membutuhkan kacamata atau lensa kontak, tapi untuk adik-adik sih nggak perlu lensa kontak ya, harus menggunakan kacamata saja sesuai kebutuhan kalian gitu. Terus yang ketiga, jaga kebersihan, seperti kalian harus mencuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang atau mengeluarkan lensa kontak ketika sudah besar nanti. Terus lindungi mata dari paparan sinar matahari. Kalian harus menggunakan kacamata hitam untuk melindungi mata kalian dari sinar UV ketika berada di luar ruangan. Terus istirahatkan mata, seperti kalian jeda sejenak dari menggunakan elektronik seperti handphone atau menonton televisi. Nah, ini pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu pengobatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama ada obat tetes mata, yaitu obat untuk mengobati infeksi mata seperti mata kering, alergi mata, atau kondisi lain yang memerlukan perawatan lokal. Terus yang kedua ada obat oral untuk beberapa kondisi seperti infeksi mata yang lebih serius atau gangguan inflamasi. Obat ini didapatkan harus menggunakan resep dokter. Obat ini berupa dalam bentuk tablet atau kapsul. Terus yang ketiga ada operasi untuk masalah serius seperti katarak dan glaukoma, yaitu untuk memperbaiki refraksi mata seperti lasik untuk koreksi penglihatan yang lebih jelas. Terus yang ada terapi fotodinamik, digunakan untuk beberapa kondisi seperti degenerasi makula dengan menggunakan kombinasi obat dan cahaya khusus untuk menghancurkan sel-sel abnormal di mata. Terus ada terapi laser, seperti laser untuk koreksi penglihatan yaitu LASIK dan PRK, atau untuk mengobati glaukoma atau retinopati diabetik. Terus yang terakhir ada penggunaan alat bantu seperti kacamata. Kayak kalian menggunakan kacamata ini tuh harus sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya adik-adik. Karena jika tidak sesuai kebutuhan kalian, itu membuat mata kalian, misalnya kalian minus, itu malah makin bertambah jika tidak sesuai yang dibutuhkan untuk mata. Adapun kesimpulan dari video kakak adalah kesehatan mata untuk anak sekolah itu sangat penting karena penglihatan yang baik mempengaruhi kemampuan diri kalian dalam belajar. Apalagi dengan adanya peran teknologi dan pola hidup modern seperti penggunaan gadget, perlu diimbangi dengan istirahat yang cukup dan pencahayaan yang memadai. Pemeriksaan mata secara berkala juga dianjurkan untuk mendeteksi masalah penglihatan sedini mungkin. Jadi adik-adik mulai sekarang, jika kalian menggunakan gadget itu harus sesuai waktunya ya. Jadi jika video kakak tadi banyak kesalahan kata atau apapun itu, kakak mohon maaf. Sekian dari video kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.